sesuatu yang berbeda. Kita tidak biasanya buat tanya jawab sesi seperti ini, cuma karena saking banyaknya pertanyaan yang masuk lewat Instagram, ada sekitar hampir 25 itu saja sudah disortir Pak. Jadi sangat banyak orang yang pengen bertanya, tapi ada beberapa yang mirip, kita jadikan satu supaya memudahkan. Jadi kita sepanjang hari ini kita coba buka audiensi untuk bisa teman-teman jemaat yang dari luar kota bisa ngikuti juga lewat streaming. Baik yang jemaat tadi juga ada beberapa yang bertanya, nanti bisa Pak Dautoni bisa menjawab seperti itu Pak ya. Tapi mungkin Pak Dautoni mau menyampaikan sesuatu terlebih dahulu sebelum nanti tanya jawab dimulai. Mari kita berdoa. Aku mohon kekuatan Elohim ada tempat ini, kuasa Elohim ada tempat ini. Curahkan hujan keselamatan, hujan pertobatan. Lawat kami secara pribadi Tuhan, supaya kuasa Yesus bekerja dalam hidup kami semua. Dan nama Tuhan dimuliakan. Berkati kami semua Tuhan, demi nama Yesus. Amin. Shalom saudara. Nah, sebelum kita tanya jawab, kita akan bahas tentang minyak urapan. Apa saudara? Sebenarnya saya belajar minyak urapan itu dari pengalaman hidup, bukan doktrin. Waktu itu saya lihat ada pendeta olesi minyak. Ada pendeta olesi minyak. Saya tidak ngerti itu saudara. Nah, pada waktu saya bertobat, saya hanya ngelihat aja. Dan suatu kali saya praktekkan. Di situ saya baru mengerti bahwa minyak urapan itu ada maksudnya. Yang pertama, minyak urapan itu adalah tanda itu milik Tuhan. Apa saudara? Nah, mari kita buka Alkitab kita terlebih dulu. Dalam kitab Yakobus pasal yang kelima. Kitab Yakobus pasal yang kelima. Ayat 12 sampai dengan 15. Saudara yang ganjil, saya genap. Tetapi yang terutama saudara-saudaraku, janganlah kamu bersumpah demi surga, maupun demi bumi, atau demi sesuatu yang lain. Jika iya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengoleskan dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Nah, pengalaman tentang minyak urapan itu diawali tahun 93. Suatu kali saya mendoakan seorang ibu, ibunya ini bukan orang Kristen. Dan ibunya ini terlibat namanya jimat-jimat kuasa kegelapan. Suatu kali jimatnya itu dibakar, dimusnahkan. Pada waktu dibakar, dimusnahkan, waktu itu kan saya kurang pengalaman saudara. Jadi saya doain dalam nama Yesus, setelah itu saya bakar jimatnya. Pada waktu saya bakar jimatnya, hari ini dibakar, besoknya terjadi satu kasus. Yaitu apa? Setan yang ada di jimat itu bawa ibu ini, rohnya keluar, yaitu mati suri. Dan waktu itu saya dituntut sama anaknya. Anaknya bukan orang Kristen juga. Saya bingung ini. Ini kalau mati suri terus, nasib saya gimana? Nah, waktu itu saya bingung, saya berdoa. Nah, waktu saya berdoa, saya doa. Saya ngomong, Tuhan, kali ini perlu Engkau menolong saya. Saya doa di dalam nama Yesus, segala setan, segala jin, segala roh jahat keluar. Setelah itu saya mikir, ini setannya sudah keluar, tapi rohnya keluar, gimana nih? Tiba-tiba Tuhan kasih hikmat saya. Katakan dalam nama Yesus, roh ibu ini kembali ke tubuh ini. Dan ibu ini napasnya udah berhenti. Saya doa di dalam nama Yesus, segala kuasa setan, kuasa jimat, kuasa gelap yang mengikat roh ibu ini, kami hancurkan dalam nama Yesus. Dan roh ibu ini hidup dalam nama Yesus. Hidup, hidup, kembali dalam nama Yesus. Waktu saya doa, tetap diam aja.
Wah, saya mikir gimana nasib saya ini. Saya doa bahasa roh. Saya doa dalam nama Yesus. Tiba-tiba ibu ini batuk-batuk. Kembali hidup. Nah, dan waktu itu saudara, saya bingung. Apa yang harus saya lakukan? Saya di situ ada minyak, waktu itu saya masih ingat tuh minyak goreng. Minyak goreng yang belum pernah dipakai. Saya lihat pendeta ngolesi minyak. Coba kali ini saya mau nyoba. Karena saya kan waktu itu bingung gimana caranya. Nah, saya doa, ingat saudara, Tuhan melihat hati dan percaya. Waktu itu saya doa, Tuhan Yesus berkati minyak ini menjadi minyak yang kudus. Menjadi benteng yang kudus untuk mematahkan kegelapan, untuk menghancurkan kegelapan. Sucikan minyak ini dengan darah Yesus, berkati minyak ini menteri Roh Kudus, benteng yang kudus, benteng Allah Maha Tinggi. Waktu saya doa, saya olesi minyak di dahi ibu ini. Waktu saya olesi minyak gitu, di situ saya ngelihat dalam suatu penglihatan, ada cahaya yang membuat tanda di ibu ini. Plak. Di situ saya baru ngerti. Begitu ada tanda di situ, dan tiba-tiba saya lihat roh-roh jahat, yaitu jimat-jimat, yang dari jimat-jimat yang saya bakar itu, saudara, mau masuk ibu itu tidak bisa. Karena ada satu tanda di sini, itu tanda milik Tuhan. Disitulah saya punya pengalaman hidup. Jadi minyak urapan itu tidak sembarangan. Bahwa itu adalah tanda milik Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Nah, dari pengalaman pertama itulah saya baru mengerti bahwa diolesi minyak dalam nama Tuhan Yesus. Nah, sebagai tanda milik Tuhan. Makanya sering di dalam kasus pelepasan, pengusiran roh, begitu setannya itu diusir keluar, tiba-tiba yang habis kita doakan diganggu setan lagi. Di situ pengalaman berkali-kali terjadi. Nah, karena pengalaman yang pertama itulah, begitu saya doa pengusiran setan, setannya keluar. Baru dikasih olesi minyak urapan sebagai tanda milik Tuhan. Nah, dan itu kejadian tidak hanya sekali, terutama orang yang punya jimat. Orang kalau punya jimat, itu ngalami susah mati. Suatu kali saya diminta melayani orang, orangnya ini aneh saudara. Anehnya gimana? Jadi umurnya 80 tahun ke atas. Kondisinya secara medis itu seperti orang mati. Gini saudara. Tetapi pada waktu jam makan, langsung bangun, makan, buk. Setelah itu gini lagi. Ini namanya setan rakus. Jadi pas jam makan aja bangun. Ini kejadian benar. Keluarganya bingung. Secara medis udah mati. Karena seluruh tubuhnya ini sudah lumpuh. Tapi tidak bisa mati. Nah, tapi anehnya setiap jam makan langsung bangun. Sekitar bangun langsung makan yuk. Buk. Setelah itu minum makan selesai gini lagi. Itu tidak hanya sebulan, bertahun-tahun. Nah, waktu itu saya bingung ini kasus gimana. Karena belum pernah ngalami setan rakus kayak gini. Saya diminta datang pertama kali. Saya lihat. Waktu saya doa, Tuhan ngasih saya penglihatan. Waktu Tuhan ngasih saya penglihatan, saya lihat. Di dalam tubuh ibu ini ada pusaka keris. Yang ditanam dalam badannya, jiwanya tersandra. Artinya jiwanya ini tertahan. Rohnya tidak bisa keluar. Nah, waktu itu saya doa. Waktu saya doa saya mikir. Ini kalau habis saya doain mati nanti saya dituntut nanti ini. Sebelum saya doain saya minta keluarga dikumpulin dulu. Nah setelah keluarga dikumpulin. Waktu keluarga dikumpulin saya ngomong. Ini kalau saya doakan berangkat gimana? Maksudnya berangkat gimana? Ya mati. Jadi kalau ini saya doa ngasih tiket berangkat. Gimana? Udah siap. Karena ini sudah waktunya. Tetapi karena kekuatan jimat itu enggak bisa mati.
percaya atau tidak, orang yang punya jimat, kalau belum dilepas, susah mati. Nah, waktu itu saya lihat keluarganya kumpul-kumpul, ambil keputusan. Baik, silahkan. Benar ini, silahkan. Ya udah. Saya doa dalam nama Yesus, setan keluar. Ini pengalaman hidup saya, bukan doktrin. Pengalaman orang yang susah mati, semua kekuatan jimat, kekuatan pusaka, itu terpusat ada di 3 titik. Bahkan 4 titik. Yang pertama adalah ini, pegang sini dulu. Semua pegang bagian sini. Orang kalau belajar konsentrasi, meditasi, konsentrasi pasti di sini. Bukan di tangan, betul? Sini. Kedua, pegang bagian sini. Jantung. Plus sudah tahu bahwa jimat yang ditanam dalam tubuh, termasuk susuk, itu mengikuti jalan peredaran darah. Yang ketiga adalah pusar. Bagian apa, saudara? Pusar. Sini, saudara. Nah, kenapa bagian pusar? Dipercaya, ini kepercayaan sebelum saya bertobat, sebelum manusia lahir, hidup dari tali pusatnya. Maka disebut kekuatan inti itu ada di sini. Nah, yang ketiga ini, tapi yang keempat itu jarang terjadi, yaitu tulang ekor. Kalau tulang ekor ini jenis suatu kasus di mana kekuatan menyatu secara tubuh, jiwa, dan roh. Dan itu kasus berat. Nah, kalau yang kasus berat ini saya sering alami. Nah, di situ saya doakan di dalam nama Yesus, setan keluar, darah Yesus hancurkan kutuk. Saya olesi minyak 3 titik ini dulu. Karena saya melihat itu belum kasus berat. 1, 2, 3. Baru saya tumpang tangan. Segala roh-roh setan, roh-roh jahat, roh kutuk keluar dalam Yesus. Setannya keluar. Begitu setannya keluar, saya lihat roh-roh jahat ini mau masuk ke tubuh ini lagi. Ingat, setan tidak terima kalau satu jiwa selamat. Roh ini menghantui terus. Gini-gini. Roh ini menghantui terus. Begitu roh ini menghantui terus, tetapi tidak bisa masuk ke tubuh ibu ini. Di situ saya lihat dalam penglihatan di alam roh, bahwa yang dikasih tanda minyak urapan itu ada cahaya 3 titik juga. Setelah itu saya doakan, besoknya meninggal. Jadi minyak urapan itu jangan diremehkan. Makanya kadang itu saudara, orang itu mengatakan minyak urapan gini-gini nih, ngapain diributkan? Kalau enggak setuju, ya diem aja lah. Wong kamu setuju protes atau tidak, enggak ada yang rugi, enggak ada yang untung. Tapi itu ada gunanya. Bahwa itu adalah tanda milik Tuhan. Amin? Amin? Nah, pertama ini. Yang kedua, bahwa minyak urapan itu adalah tanda wilayah Tuhan. Ingat saudara, tanda kekuasaan wilayah Tuhan. Apa saudara? Tanda wilayah Tuhan. Tanda wilayah kekuasaan Tuhan. Suatu kali, saya masih ingat, kalau suatu KKR, kalau itu banyak sekali kekuatan jahat yang akan menyerang. Itu kejadiannya ada di Surabaya. Waktu itu saya berkata sama tim pelayanan yang ngundang saya. Tolong sebelum saya KKR khotbah, setiap 4 penjuru tolong dikasih minyak urapan. Untuk doa minyak urapan. Loh, untuk apa Pak Daud? Nah, karena ada orang yang kadang setuju, kadang tidak. Saya ngomong, penting kasih aja minyak urapan. Minyak urapan yang saya doakan dalam nama Yesus, tolong setiap pintu dan 4 penjuru. Nah, lakukan aja. Ya udah, lakukan. Nah, waktu itu
dan terutama tempat artakol. 1, 2, 3, 4, gitu dah. Itu begini, keliling. Saya kasih minyak urapan. Untuk apa Pak Daud? Udahlah kamu lakukan aja lah. Karena kadang orang ada yang tidak setuju. Dah. Saya pokoknya urusan kamu lah, tidak setuju. Pokoknya saya lakukan aja. Udah, benar. Saudara. Waktu itu sebenarnya pembicaranya itu ada 3 pengkhotbah. Dan saya itu pengkhotbah yang paling muda, paling junior. Di situ juga ada pembicara yang ahli okultisme zaman itu. Pendeta yang ahli di bidang pelepasan okultisme. Waktu itu temanya mantan dukun santet. Nah, di lantai bawah digunakan nuansa supranatural. Dukun-dukun praktek. Di lantai atas kami gunakan KKR pelepasan. Dukun-dukun sama pasiennya nyasar semua masuk lantai KKR. Dan apa yang terjadi? Udah toh? Nah, saya berdoa. Waktu itu kan pembicaranya tidak di tempat acara, di satu ruangan sendiri. Pendeta senior ngomong sama saya, Daud, kamu kan junior. Itu saya baru sekolah kitab itu. Kami ngasih kamu kesempatan. Hari yang pertama Pak Daud yang khotbah duluan. Wah, pemain baru kan ingin nonjol juga, betul enggak? Wah, ini pendeta senior ngasih kesempatan ini. Saya kan enggak tahu. Makanya jangan cari panggung. Ini pengalaman hidup saya. Jangan cari panggung. Wah, kok pendeta ngasih saya panggung? Wah, kamsia kan? Semangat itu. Saya masuk, kaget saya. Dukun-dukun sama pasiennya kumpul semua di KKR. Dan itu dukun berbagai tempat di Indonesia. Baru saya mikir, wah ini berarti saya dikorbankan nih. Iya kan? Waduh. Lah makanya saya pengalaman jangan cari panggung. Waduh, piye iki? Mau mundur enggak bisa, udah diumumkan. Wah, saya berdoa nih. Waduh, kelenger iki. Untungnya waktu itu saya kan karena punya pengalaman tentang minyak urapan, tak kasih tanda-tanda itu. Nah, apa yang terjadi? Saya berdoa. Saya berdoa, saudara, Tuhan, aku mau khotbah apa enggak ya? Waktu aku belum bertobat, saya nyantet Gilbert seorang diri. Setelah aku bertobat, lah ini kok disantet rame-rame. Nah, 2 pendeta di ruangan, haleluya, haleluya. Lah saya yang mau maju, yang mikir. Aduh, gimana ini? Nah, makanya ini pengalaman. Jangan ingin menonjol. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, ini nasibku gimana? Baru sekolah Alkitab, baru ingin muncul, langsung disikat. Nah, di situ saya punya pengalaman. Kita tidak boleh cari panggung. Nah, saya berdoa, tiba-tiba Tuhan ngomong, maju. Jangan takut. Saya maju, saya ngomong nama saya Daud Tony. Tiba-tiba ada suara. Daud katakan, semua yang punya jimat, kekuatan gaib, suruh mengerahkan semua ilmunya. Wih. Ini suara Tuhan atau bukan ini? Ini kalau bukan suara Tuhan mati kena santet rame-rame dah. Waduh, ini suara Tuhan atau bukan ini? Aduh, gimana? Pertama udah telanjur saya hari pertama. Ini sekarang kok ini ada suara ini. Waduh Tuhan, ini suaramu atau bukan ini? Nah, saya berdoa lagi. Itu saya keringet dingin bener. Saya buka mata.
Itu tempat yang saya diolesi minyak urapan itu, tiba-tiba keluar cahaya. Titik-titiknya itu. Di situ saya ada kekuatan untuk berjalan. Artinya di situ saya mengerti bahwa itu adalah menjadi wilayahnya Tuhan. Berani maju saya. Maju. Saya maju. Suara itu ngomong lagi. Katakan, dukun-dukun, jimat-jimat, kerahkan ilmu kalian semua. Tetapi tidak boleh menyentuh badan. Jadi perang ilmu benar. Waduh, gimana ini? Suara itu sampai 2 kali. Saya ragu lagi, sampai 3 kali. Katakan, engkau kusertai. Ya udahlah. Saya ngomong sambil pejem mata. Kenapa pejem mata? Artinya pasrah. Saya pejem mata. Semua yang punya jimat-jimat, kerahkan semua. Yang punya ilmu gaib, kerahkan semua. Dan waktu itu saya masih ingat, mimbarnya itu dikasih titik-titik minyak urapan. Jadi keliling gini. Saya buka mata apa enggak ya? Udahlah, saya pejem mata aja. Misalnya saya buka mata, udah ke surga gitu. Maksudnya seperti itu. Saya berdoa ngomong, yang punya jimat kerahkan semua, kuatkan semua. Dalam nama Yesus. Nah, saya rasa ada kayak desingan angin. Beng, beng, kencang sekali. Beng, 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 beng. Gitu. Saya buka mata. Masih hidup saya. Saya masih ingat. Itu paku-paku, jarum-jarum berterbangan. Semua ada di titik-titik itu semua. Jadi tidak bisa nembus. Dan di titik itulah saya melihat tiang awan dan tiang api. Di situ saya baru mengerti, minyak urapan itu adalah tanda wilayah Tuhan. Nah, di situ saya baru mengerti bahwa minyak urapan itu ada gunanya. Jadi tanda milik Tuhan, kedua tanda wilayah Tuhan. Wilayah kekuasaan Tuhan. Di situ saya baru mengerti. Karena setan pun juga ada teritorial. Nah, demikian juga Tuhan ada wilayahnya. Waktu kita mendoakan itu, setan tidak ada hak ke situ. Karena itu wilayah kekuasaan Tuhan. Nah, makanya sering kejadian, kadang orang bakar pusaka, jimat dihancurkan, keluarga tidak boleh. Ribut pasti. Tetapi yang kita layani minta, Pak, nanti kalau rumah ini diserang setan gimana? Waktu itu saya baru ingat, ada cara untuk mengunci kekuatan pusaka itu supaya tidak berfungsi di wilayah itu. Yaitu apa? Misalnya tempat penyimpanan pusaka di lemari. Maka lemari itu diolesi minyak dalam nama Yesus. Setelah itu, kamar itu 4 penjuru dikasih minyak. Dan waktu itu apa yang terjadi? Saya lihat cara alam roh. Roh-roh yang dalam pusaka itu tidak bisa keluar ke wilayah itu. Karena apa? Kekunci. Menjadi wilayahnya Tuhan. Jadi minyak urapan itu ada gunanya. Kalau engkau tidak percaya, jangan ribut. Kalau yang percaya, lakukan aja. Tetapi pengalaman hidup saya mengatakan demikian. Nah, karena saya pernah ada di Kalimantan, saya cerita waktu itu ya. Makanya saya olesi minyak, itu mando terbang itu ngelilingi sekitar rumah itu. Tidak bisa masuk. Karena pintu-pintu yang saya olesi minyak itu keluar sinar semua. Di situ saya mengerti, menjadi wilayahnya Tuhan. Nah, saudara yang punya toko, yang punya pabrik atau rumah, olesi minyak itu di dalam nama Yesus. Pak, apakah harus pendeta? Tidak harus. Engkau sendiri bisa melakukan. Karena kitalah imamat rajani dalam nama Yesus. Nah, yang penting dari iman kembali ke iman. Pengalaman hidup saya mengatakan bahwa apa yang didoakan dengan iman tidaklah kembali sia-sia. Jadi saudara percaya, oke?
Kita tanya jawab. Sebelum sesi tanya jawab, saya jadi ingat ada satu ayat karena sesi hari ini, baik pagi dan sore itu ternyata nyambung. Yang pagi itu tadi dikupas tentang darah Yesus, yang sorenya tentang minyak urapan. Dan tadi saya coba buka, ada satu ayat di Wahyu 6, ayat yang ke-6, saya mungkin bacakan buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Wahyu 6 ayat yang ke-6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Jadi kalau Bapak Ibu yang sore hari ini mendengarkan baik di gereja maupun yang streaming, saya berharap Bapak Ibu dengar sesi yang pagi tadi dan yang sore ini. Karena ini saling melengkapi dua-duanya. Mungkin itu Pak yang saya tambahkan. Sekarang kita mau masuk ke pertanyaan. Yang pertama ini ada kaitannya dengan khotbah yang tadi pagi Pak. Iya. Tentang pembunuhan itu, tentang kutuk. Apakah pembunuhan terhadap binatang juga bisa mendatangkan kutuk dan dosa? Ini dari Patrick M. Tidak ada urusan. Karena binatang tidak punya roh. Darah binatang tidak menuntut. Karena binatang tidak punya roh. Kalau darah binatang menuntut, kita yang repot. Udah berapa kali kita makan ayam? Ya, betul. Perut kita dituntut terus ini. Ingat, binatang tidak bisa menuntut. Karena binatang tidak punya roh. Jelas saudara? Oke. Lanjut. Baik Pak, ini ada pertanyaan yang kedua. Shalom Pak Daud. Almarhum ayah saya seorang okkultisme. Bahkan punya istri yang bukan manusia tapi roh. Beberapa tahun yang lalu, saya, jadi si penanya ini, sering kalau mimpi seperti dibawa ke suasana rumah almarhum ayah saya. Setelah saya doa dan putuskan, puji Tuhan tidak mimpi seperti itu lagi. Pertanyaannya adalah, selain doa dan tanya Roh Kudus, bagaimanakah tanda-tanda yang menyertai saya bahwa kutuk nenek moyang dalam diri saya sudah selesai? Dari DP. Gini ya, itu yang disebut namanya kawin roh. Jadi kawin roh itu akan mengikat batin. Dan itu akan ada namanya kutuk keturunan. Biasanya ini kawin roh yang berhubungan dengan kuasa gelap ya. Ini akan ada kutuk keturunan di mana keturunannya akan mengalami susah nikah. Karena roh ini yang akan mengikuti. Nah, salah satu kawin roh itu praktek kawin roh itu seperti ini. Makanya ada orang-orang tertentu yang susah nikah. Ini tak beritahu caranya, tapi jangan dipraktekkan. Misalnya, itu cari kuburan seorang yang penjahat yang mati dibunuh. Dan penjahatnya laki-laki. Nah setelah itu, saya akan bikin boneka, misalnya yang saya mau kerjain perempuan si A. Supaya tidak bisa nikah seumur hidup. Jadi perawan tua. Boneka ini, dan saya kasih fotonya si A. Saya bacain mantra di kuburan yang orang mati dibunuh itu. Dan diupacarakan namanya kawin roh. Weng, juh, vitamin komplit. Tugasnya dukun adalah membangkitkan darah yang menuntut. Nah kalau dulu sebelum bertobat namanya mengambil jiwa. Tetapi setelah saya bertobat baru saya memahami. Itu untuk mengikat dengan roh jahat. Nah dibuat ritual kawin roh. Plek. Setelah itu bonekanya ini ditanam di kuburan itu.
saya jamin si A ini setiap kali pacaran putus. Karena roh ini akan mengejar. Dan si A ini akan mimpinya berhubungan seks dengan roh itu. Bahkan kalau punya pacar, pacarnya kesurupan. Bagaimana mau nikah setiap pacar kesurupan gini-gini. Ya, itu untuk bikin sengsara orang tuh gitu. Nah, kalau jenis kawin roh ini berhasil menikah, rumah tangga pernikahannya itu tidak akan sejahtera, ribut terus. Karena roh ini akan menghantui terus. Dan repotnya itu sampai anak cucu. Anak cucunya makanya susah nikah. Dan yang nikah pasti cerai. Kalau sudah ada namanya kawin roh ini. Nah, makanya yang disebut kawin roh itu adalah tali batin. Makanya dalam kasus untuk pematahan kutuk harus diputuskan tali batinnya. Kalau itu berhubungan dengan kasus kawin roh. Nah, cara doanya seperti ini. Ikutnya semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Segala ikatan batin, tali batin, kuasa jahat, roh-roh kutuk, roh-roh jahat, kami putuskan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Segala ikatan tali batin, kawin roh, perjanjian setan, kami hancurkan, putuskan dalam nama Yesus. Darah Yesus bebaskan. Jadi cirinya kawin roh yaitu seorang sering bermimpi berhubungan seks dengan seseorang. Dan susah nikah. Dan kalau nikah pasti cerai. Nah, itu kasus yang disebut tali batin. Nah, oke? Oke Pak, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pak, saya punya toko dan toko saya ini dibuat orang supaya menjadi sepi. Sehingga kalau orang lihat toko saya itu terlihat seperti tutup terus gitu Pak. Suatu hari saya juga sudah memanggil seorang pendeta dan toko saya diurapi dengan minyak urapan. Setiap pintu dan jendela dikasih minyak urapan. Tetapi kenapa kok tetap saja seperti tidak ada perubahan? Terima kasih. Oke. Minyak urapan itu menjadi tanda wilayah Tuhan. Orang kalau toko itu pasti pinggir jalan. Betul? Betul? Yang diolesi minyak mana? Tokonya kan? Pinggir jalan enggak kan? Nah, jadi gini. Kalau kasus tanah kuburan atau dipateni sandang pangan, itu harus dibuka jalannya. Minyak urapan itu untuk membentengi. Tetapi untuk membuka jalannya, itu adalah darah Yesus. Maka dikatakan minyak dan anggur. Ada kombinasi di sini. Nah, doanya kalau kasus seperti ini, setelah dikasih minyak urapan, doanya seperti ini. Ikutin saya semua. Darah Yesus. Darah Yesus. Hancurkan kutuk. Hancurkan kutuk. Darah Yesus. Hancurkan mantra. Darah Yesus. Darah Yesus. Sucikan tempat ini. Sucikan tempat. Segala roh jahat keluar. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus. Buka jalan berkat. Darah Yesus. Darah Yesus. Buka masa depan. Ingat, seperti khotbah saya tadi pagi. Bahwa semua itu ada jalannya. Orang mau jadi pendeta, jalannya dia harus pelayanan dulu. Betul, Pak Petrus? Betul? Betul? Orang mau nyalonkan lurah aja harus sekolah, harus minimal SMA, bukan SD. Betul? Nah, kalau jenis ilmu mati rezeki, mateni sandang pangan, itu yang ditutup adalah jalannya. Namanya jalan masa depan. Jadi harus dipisahkan di sini.
Jadi minyak urapan itu untuk membentengi. Tetapi untuk membuka jalan itu adalah darah Yesus. Tapi semuanya itu tergantung iman seseorang. Dari iman kembali ke iman. Jelas? Jelas, Pak. Oke. Lanjut. Baik Pak, untuk pertanyaan yang keempat, ini dari Krisna D. Pastor Daud, rumah saya banyak yang bilang ada pusaka keris sepasang dibungkus emas dan permata. Dan saya diminta buat sumur agar ada lubang di bekas sendang yang tertutup. Sendang itu mungkin tempat air itu. Tahu. Sendang yang tertutup. Saat menggali sumur, semua yang di situ mencium bau wangi melati. Ada apa ya? Katanya di tanah saya juga ada harta karun. Terima kasih. Oke. Kalau bunga melati, jadi kalau ada kasus bunga melati bau menyengat lewat. Itu biasanya itu kasus peri, setan perempuan. Kalau tempat itu tidak ada hubungan dengan harta karun. Itu kasusnya tempat itu dulu pasti pernah ada kejadian perempuan mati dibunuh. Zaman dulunya. Biasanya itu baunya wangi pada waktu gali tanah. Jadi gini, kasus penampakan sama kiriman itu beda. Kalau kasus kiriman kuasa gelap, itu bisa bau menyengat melati atau kembang kandil, itu jam 12 malam. Itu biasanya ilmu pelet. Ilmu kedip-kedip. Jadi wewe gombel. Kasus wewe gombel. Itu kayak ilmu jaran goyang, semar mesen, termasuk susuk. Nah itu jam 12 malam, itu ada bau melati atau kembang kandil. Nah itu tergantung kekuatan mistiknya. Kalau kasusnya ini, kasus tempat itu bukan harta karun. Tapi dulunya pernah kejadian orang dibunuh perempuan. Nah orang yang dibunuh itu kebetulan punya jimat. Oke, lanjut. Lanjut yang ke berikutnya. Pak mau bertanya, apabila dulu sebelum menjadi orang percaya dan pernah bersumpah dengan memakai darah di depan tempat sembayang, apakah bisa mempengaruhi masa depan tentang jodoh, karir, dan pengikutan rencana dalam Kristus? Bila berpengaruh, bagaimana cara mematahkannya? Oke. Dan bila sudah dipatahkan, apa bisa kembali lagi? Terima kasih. Ini kasus. Kebanyakan kita pelayanan itu bicara tentang kutuk keturunan. Dari atas ke bawah. Tetapi sebenarnya ada namanya kutuk masa depan. Lawan dari berkat adalah kutuk. Lawan dari kutuk adalah berkat. Semua ritual kuasa gelap di seluruh dunia pasti berhubungan dengan hari Jumat. Perhatikan, seluruh dunia yang disebut hari ke-7, Sabat Yahudi, itu hari Sabtu. Betul? Betul? Berarti hari ke-6, hari apa? Jumat. Hari yang ke-6, Tuhan menciptakan manusia segambar serupa. Dan Tuhan berfirman, beranak cuculah dan kuasai bumi. Ini blessing berkat masa depan. Lawan dari berkat adalah kutuk. Arti kutuk yaitu apa? Kata-kata yang mengikat, yang menyebabkan penderitaan, kesengsaraan, kemiskinan, kehancuran, malapetaka, wabah penyakit, kematian abadi.
Berkat adalah kata-kata yang memberikan kehidupan, keselamatan, anugerah, kasih karunia, kejayaan, kemenangan, kelimpahan hidup yang kekal. Kalau Tuhan memberikan kata-kata berkat, demikian setan mengikat dengan kata-kata kutuk bagi mereka yang terlibat kuasa gelap. Makanya segala urusan okultisme selalu hari ke-6. Artinya lawan dari Tuhan adalah setan. Nah, semua yang berhubungan dengan kuasa gelap, selain dipatahkan kutuk keturunan dan perjanjian setan, tapi juga harus diputuskan kutuk masa depannya. Karena supaya masa depannya itu ada milik Tuhan. Nah, caranya ikutin saya semua. Di dalam nama Yesus, segala ikatan kutuk, perjanjian setan, kutuk masa depan, kutuk keturunan, kami hancurkan, putuskan, batalkan demi nama Yesus. Amin. Nah, ingat, ikatan kutuk ini harus diputuskan. Ingat, hari ke-6, hari Jumat. Di seluruh dunia yang berhubungan dengan okultisme, pasti hari ke-6. Malam Jumat atau hari Jumat. Tidak ada malam Minggu. Itu orang pacaran. Oke, lanjut. Baik Pak, untuk pertanyaan berikutnya mungkin ini banyak ditanyakan di teman-teman juga yang melihat di streaming. Tentang vaksin Pak, ini Pak pertanyaannya. Bagaimana sikap Bapak tentang vaksin? Itu yang pertama. Berikutnya, bila sudah terlanjur divaksin dan saya baru mendengar cerita tentang tanda petik adu sakti, apakah pilihan saya salah? Oke, tidak salah. Jadi gini, suatu kali saya mendapat penglihatan dari Tuhan. Dan itu ada 2 penglihatan. Yang pertama, 5 tahun ke depan dari tahun ini, semua akan terpapar. Ingat, semua akan terpapar. Dan 5 tahun sampai 10 tahun ke depan, virus corona ini menjadi sama nasibnya dengan virus influenza, flu biasa. Kenapa? Karena semua sudah kena. Orang divaksin, itu virus dilemahkan, dimasukkan dalam tubuh. Artinya terkena. Betul? Betul? Nah, adu sakti yang sama, bedanya yang virus ini dilemahkan. Kalau adu sakti langsung kena. Hanya ada 2, lolos hidup, kalah mati. Jadi jangan diributkan masalah vaksin. Ngerti? Kalau yang langsung kena itu adu sakti. Kenapa? Yang menang hidup ya kalah mati. Jadi itu pilihan hidup. Yang mau divaksin, enggak usah ribut. Yang tidak mau divaksin, enggak usah ribut juga. Kalau saya ditanya, Pak Daud mau vaksin enggak? Saya adu sakti. Ya saya jalanin kalau memang harus terjadi. Tapi yang jelas, virus corona ini nanti 5 sampai 10 tahun ke depan, itu menjadi sama dengan virus influenza, flu. Nah, bagaimana yang tak terkena? Yang tidak kena itu, yang tinggal di hutan, tidak ketemu orang. Jadi Tarsan. Selama kumpul-kumpul, selama ketemu, pasti kena. Hanya nunggu waktu. Betul? 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 Misalnya tidak kena, ada caranya. Yaitu tidak kemana-mana, di rumah terus. Betul? Yang jadi pertanyaan, apa kamu tidak kerja? Betul? Betul?
Jadi kalau saudara tanya vaksin atau tidak, Anda boleh berdoa. Karena nanti semua akan terkena. Seperti kita kena flu. Saya mau tanya, siapa di antara saudara yang tidak pernah kena flu? Angkat tangan. Yang pernah kena, angkat tangan. Semua, betul enggak? Betul? Betul? Ya. Betul? Nah, yang penting tuh sekarang, kalau yang mau adu sakti kayak saya, daya tahan tubuh harus kuat. Makanya saya itu setiap hari makan pisang. Tadi aja sampai beli pisang. Setelah itu jambu kluthuk, jambu merah itu di jus. Saya itu seledri, alpukat, telur. Karena apa? Menghadapi adu Sakti. Jadi saya sudah siap adu sakti. Jadi sekarang pilihan saudara. Mau divaksin atau tidak? Anda berdoa dulu. Jadi ini 5 tahun ke depan. Sampai 10 tahun. Dan dalam penglihatan itu dijelaskan juga. 25 tahun ke depan. Di bawah 50 tahun. Tetapi Tuhan memberitahu saya, engkau tidak melihat zaman itu. Jadi Tuhan bicara sama saya, engkau tidak melihat zaman itu. Akan ada satu virus lagi yang lebih hebat melebihi corona. Yang menyerangnya yaitu paru-paru dan pencernaan. Dengan tanda melelehnya kutub utara, kutub selatan. Dan virus-virus purbakala. Dan itu nanti teroris akan pakai itu menjadi senjata biologi untuk mengacaukan dunia. Itu 25 sampai 50 tahun ke bawah. Tetapi Tuhan bicara sama saya, engkau tidak melihat zaman itu. Nah, apakah saya melewati kematian atau diangkat hidup-hidup? Diangkat, saya tidak tahu. Tapi kapanpun Tuhan panggil saya siap. Jadi tidak usah takut mati. Karena kita semua ada jadwalnya masing-masing. Betul? Yang ditakutkan satu, waktu setengah mati. Jadi yang udah mati ya sudahlah, yang waktu setengah matinya itu. Nah, saya berdoa sama Tuhan, ingat saudara, dalam hidup ini simpel saja. Sekarang saya tuh banyak berdoa sama Tuhan. Jadi gini ya, saya banyak sekali pengalaman dalam hidup ya. Dari saya dulu pengamanan presiden, sampai saya pelayanan. Dalam hidup ini, kebahagiaan itu kalau kita mendapatkan 3 hal ini. Dan 3 hal ini lebih dari cukup. Yang pertama, kita kenal Tuhan dan mengenal Tuhan. Amin. Amin. Kedua, istri dan anak-anak baik. Betul? 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 Itu lebih daripada harta. Siapa yang setuju angkat tangan? Dan yang ketiga, bisa menikmati makan dan tidur. Siapa yang setuju angkat tangan? Saya doa sama Tuhan, tidak muluk-muluk kok. Tuhan, penting aku kenal Engkau, keluargaku baik-baik. Apa gunanya engkau punya harta, tapi tidak bisa tidur? Dan apa gunanya kamu punya uang, tapi tidak bisa makan, karena kena diabetes. Artinya apa? Sehat itu mahal, tapi lebih mahal kalau di rumah sakit. Orang yang bisa menikmati makan tidur adalah pasti orang sehat, betul? Jadi pengalaman hidup saya, 3 ini lebih daripada cukup. Sekarang tahu enggak? Zamannya corona. Orang kaya, orang miskin semua merasakan kesusahan.
punya uang, tidak bisa keluar negeri. Betul enggak? Betul? 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 Nah, makanya kalau engkau bisa menikmati makan dan tidur, itu anugerah. Ada satu lagi nih, sebelum pertanyaan lagi ya. Ada satu orang gila, saya punya teman orang gila. Kenapa saya ngomong dia orang gila? Bayangkan, wine ditawar dia 1 miliar. Itu kejadian ada di Bali. Waktu itu wine-nya itu wine putih. White wine. Umurnya 100 tahun. Dia ada di situ. Ngomong gini. Kawan saya makan steak sama saya. Itu wine apa itu? Itu wine umur 100 tahun. Berapa harganya? 1 miliar. Teman saya ngomong, ini orang gila ketemu orang gila. Saya beli wine itu 1 miliar sekarang. Yang punya ngomong apa? Tidak saya jual. Kenapa? Karena sebelum aku mati, ini wine terakhir saya. Orang gila ketemu orang gila. Artinya apa? Dia ngomong, apa gunanya saya punya uang? Kalau aku sebelum mati tidak bisa menikmati wine terakhir ini. Artinya apa? Dalam hidup ini simpel. Kita bisa menikmati makan dan tidur. Itu adalah anugerah. Lah kalau sakit, hanya bisa makan kentang terus, betul enggak? Punya uang, hanya ngelihat doang, betul? Betul? Anda punya uang, enggak bisa tidur, enggak ada gunanya. Makanya dalam hidup ini, itu aja. Nikmatilah makan dan tidur. Tapi jangan makan terus, nanti jadi boiler. Tapi nikmati aja. Siapa yang setuju angkat tangan? Ingat, pertama kenal Tuhan dan mengenal Tuhan. Kedua, apa saudara? Keluarga baik-baik. Anak tidak nakal, tidak jahat, tidak bangsalah. Istri tidak cerewet. Nah, itu udah anugerah. Saya ini bersyukur punya istri saya bersyukur. Ya, saudara bayangkan. Waktu saya menikah, begitu nikah 1 minggu, saya diminta untuk tugas. Dan jarang ketemu. Sampai 10 tahun. 2004 sampai 2014. Jadi saya ini jarang ketemu istri saya. Waktu 10 tahun itu. Tiba-tiba anak sudah besar. Untung tidak manggil saya Om. Jadi saya bersyukur. Jadi gini, dalam hidup, dalam rumah tangga, penting itu istri atau suami baik-baik aja, anak baik-baik, itu lebih daripada harta. Dan yang ketiga, bisa nikmati makan dan tidur. Ini sebelum lanjut lagi ya, ini ada. Saya itu hampir semua makanan saya makan. Tikus saya sudah makan. Ulet saya sudah makan. Rayap pun saya sudah makan. Hampir semua yang kacau-kacau asal dimakan tidak mati, saya makan. Kenapa? Waktu saya kecil, kakek saya ngomong sama saya, kamu harus bisa makan apa saja. Itulah survival, bertahan di alam bebas. Kamu mikirnya, makan apa aja pun mahal atau murah, keluarnya sama, betul enggak? Siapa yang setuju angkat tangan? Keluarnya sama. Betul? Betul? Jadi saya waktu itu suruh makan tikus. Dia tikus sawah tapi. Dia ngomong, kamu pikir aja keluarnya sama. Itu aja. Nah ini pengalaman hidup saya bagikan. Makanya saya itu makan dan tidur saya nikmati. Oke, lanjut. Baik. Ini yang selanjutnya dari Ibu Neni.
dia cerita punya orang tua, seorang bapak usianya 86 tahun, menuju ke 87, dan sudah lama sakit stroke, dan belakangan muncul penyakit yang lainnya. Tetapi kalau marah tenaganya bisa kuat sekali. Sudah ingin sekali untuk pulang ke rumah bapak. Terus yang kedua, dia juga tanya kemungkinan apa yang menjadi penyebab orang tua saya sulit untuk meninggal istilahnya Pak ya. Yang kedua dari ibu yang sama, apa yang dimaksud dengan kutuk anak sulung? Mohon dijelaskan oleh Pak Daud. Terima kasih. Oke. Kalau ayahnya itu terlibat kuasa gelap, matinya susah, patakan kutukannya ada di 3 titik. Tapi kalau kekuatannya itu sampai menyatu, itu ada di tulang ekor sini. Nah, 3 titik itu didoakan dalam nama Yesus dan diolesi dengan apa? Minyak apa? Urapan. Nah, doanya ini semua. Darah Yesus, hancurkan kutuk. Darah Yesus, hancurkan mantra. Darah Yesus, hancurkan jimat. Darah Yesus, bebaskan. Segala roh setan, roh jahat keluar. Itu di 3 titik. Tadi apa lagi? Kutuk anak sulung. Oke. Jadi gini, kalau orang tuanya terlibat kuasa gelap, kutukan itu ada di anak sulung dan anak bungsu. Jadi kalau orang tuanya terlibat kuasa gelap, itu nanti akan terkena kutukan anak sulung dan anak bungsu. Nah, ini pengalaman hidup. Nah, itu akibatnya nanti anak sulung dan anak bungsu akan menjadi musibah dalam keluarga itu. Menikam hati orang tua namanya. Nah, itu harus diputuskan dalam nama Yesus. Nah, itu termasuk kutuk keturunan, tetapi ini selalu berhubungan dengan pesugihan. Jadi kalau orang minta pesugihan itu, kutuknya anak sulung dan anak bungsu akan menikam hati orang tuanya, menghabiskan harta orang tua. Uang jin dimakan setan. Nah, itu harus diputuskan, namanya kutuk keturunan dan kutuk masa depan dalam nama Yesus. Jelas? Ya. Oke, lanjut. Baik Pak, dari Hartono, saya mau jual rumah, banyak yang sudah nawar tapi tidak pernah deal. Di dalam rumah itu sering ada penampakan seperti tentara zaman Belanda, bagaimana solusinya? Berarti tempat itu pernah ada kejadian pembunuhan. Nah, rumah-rumah seperti itu kebanyakan, itu setiap orang kalau mau beli, ngasih DP uang muka, mau ke notaris batal. Entah dimimpiin karena ada masalah apa. Nah, itu rumah harus disucikan dengan darah Yesus. Seperti yang saya khotbahkan tadi pagi. Darah Yesus hancurkan kutuk tanah ini. Nah, ini namanya, kalau jenis ini namanya kutuk alam kubur. Apa saudara? Kutuk alam kubur. Nah, segala kutuk alam kubur kami batalkan dalam Yesus. Segala kutuk tempat ini kami batalkan dalam Yesus. Darah Yesus sucikan tempat ini. Itu kutuk. Nah, setelah itu darah Yesus buka jalan berkat. Dan yang nomor 1, kalau laku, ingat Pak Petrus Hadi, komisi. Pak Hartono yang tanya, yang sedang streaming mungkin ingat ya pesannya. Penting itu ya berarti ya. Oke. Lanjut lagi Pak, saya bergerak di bidang jasa kontraktor. Dalam perjalanan usaha sering mengalami hambatan, terutama di akhir pekerjaan, menyangkut pembayaran, pelunasan. Ada kalanya sudah deal di awal, sudah selesai pekerjaan, tapi mau waktunya pembayaran masih ditawar, sehingga tidak sesuai dengan yang diharapkan. Terus ada juga kejadian masukan dari pihak ketiga kepada owner, sehingga timbul masalah dan pelunasan tidak dilunasi. Kalau ini bukan masalah kutuk, kurang pinter aja.
Oke lagi. Dia mau tanya apakah ini ada kutuk? Tidak ada hubungan. Nggak ada kutukannya Pak ya. Lanjut ya Pak ya berarti ya. Pertanyaan berikutnya, apakah anak indigo itu? Mohon penjelasan juga tentang karunia mimpi, soalnya kadang suka tepat dan terjadi di masa yang akan datang. Terima kasih. Gini ya, anak di bawah usia 5 tahun ngelihat setan, itu bukan anugerah, bukan karunia, tapi kutuk. Namanya kutuk keturunan. Berarti kakek neneknya terlibat kuasa gelap. Dan ini berhubungan dengan perjanjian kekuatan mistik. Jadi kemungkinan besar kakek neneknya punya okultisme, pada waktu mau meninggal belum ada yang bisa diturunkan. Sehingga waktu meninggal, kekuatan ini mencari pengganti. Nah, pengganti itu sejak lahir. Makanya kalau anak di bawah usia 5 tahun, itu ngelihat setan, itu bukan anugerah, itu kutukan. Untuk merasakan adanya setan, semua manusia dan binatang bisa merasakan. Contohnya anjing, kalau ada setan lewat, au, bukannya saya mirip dia. Ada setan lewat, kan gitu, ya kan? Kalau kita ada di tempat rumah ada setannya, perasaan kita tidak enak. Ini ada sesuatu di rumah ini, ada kuasa gelap, betul enggak? Untuk merasakan adanya setan, manusia dan binatang bisa merasakan. Tetapi tidak semua manusia bisa melihat setan. Nah, kalau di bawah usia 5 tahun melihat setan, itu bukan karunia, itu kutuk. Beda dengan karunia dari Tuhan. Karunia dari Tuhan itu didapat setelah bertobat, tetapi tidak bisa dipergunakan setiap saat. Kalau Tuhan kehendaki saja, baru bisa lihat. Kalau Tuhan tidak kehendaki, tidak bisa. Saya pun setelah bertobat, saat tertentu Tuhan izinkan saya lihat. Karunia membedakan roh bekerja. Tetapi saat tertentu tidak bisa lihat. Tetapi saya bisa merasakan. Kenapa bisa merasakan? Karena dulunya bekas setan. Misalnya gini, kalau kita biasa naik sepeda ontel, oke, sepeda, artinya insting naluri kita sudah biasa naik sepeda. Begitu kita bertobat, apakah kita tidak bisa naik sepeda? Bisa. Ngerti maksud saya? Waktu saya belum bertobat, insting naluri saya itu dilatih dari kecil untuk merasakan keberadaan setan dan mengukur kekuatan lawan. Jadi lawannya segini, cirinya ini, itu pengalaman hidup. Nah, setelah saya bertobat, insting naluri saya itu masih ada. Tetapi kemampuan untuk melihat sudah tidak. Saat Tuhan kehendaki, saya baru bisa lihat. Kalau Tuhan tidak kehendaki, tidak lihat. Tapi kalau orang punya jimat, saya bisa merasa. Ngerti maksud saya? Bedanya di situ. Dan tidak bisa digunakan setiap saat. Beda dengan kutukan. Kalau kutukan itu bisa melihat sewaktu-waktu dan setiap saat dikehendaki. Beda dengan karunia Roh Kudus. Tidak bisa seperti yang kita kehendaki. Tidak bisa. Kalau Tuhan kehendaki, Tuhan bekerja. Kalau Tuhan tidak kehendaki, tidak bekerja. Jadi harus ada pemisah di sini. Nah, nanti lain waktu, kalau saya khotbah di tempat ini lagi, nanti baru saya khotbahkan untuk namanya memaksimalkan karunia. Apa saudara? Memaksimalkan karunia.
yaitu mempertajam karunia. Suatu kali saya dikasih pemahaman, nanti saya lanjutkan lagi ya. Kalau kita punya keran air baru, tapi bertahun-tahun tidak pernah dipakai, tapi suatu kali keran itu dipakai, mampet enggak? Mampet. Karena puluhan tahun enggak pernah dipakai. Betul? Betul? Tapi kalau keran air ini setiap kali dipakai terus bertahun-tahun, begitu ini dibuka, syas, betul? Karena sering dipakai. Nah, nanti lain waktu saya akan khotbahkan ini. Jadi saya sendiri belajar dari pendeta yang pelayanan di desa. Perlu tidak tahu bahwa banyak mujizat dalam pelayanan di desa. Bedanya tidak diekspos. Yang lebih hebat dari saya banyak. Pada waktu saya sekolah Alkitab, ada seorang hamba Tuhan pelayanan di desa. Banyak orang sakit sembuh. Nah, tetapi karunia itu padam setelah menikah. Karena apa? Dia tidak fokus lagi di situ. Yang lebih hebat dari saya, pelayanan di desa-desa banyak. Bahkan saya pernah punya teman, doakan orang mati bangkit. Nah, artinya lebih hebat dari saya. Oke? Baik Pak, untuk pertanyaan berikutnya, Pak Daud, bagaimana dengan ajaran sedulur papat? Bapak saya berpikir itu roh suci, juga sama dengan roh kudus dari Nona. Itu sebenarnya berhubungan dengan saudara kembar. Manusia tidak ada saudara kembar roh. Itu roh setan yang mendampingi sejak lahir. Makanya kalau orang mati, yang tidak dalam Tuhan langsung ke dunia orang mati. Yang dalam Tuhan ada di Firdaus. Nah, tetapi roh setan yang ganggu dia semasa hidupnya, ini yang mendatangi anak cucu. Orang yang mati ini. Makanya kalau orang mimpi ketemu orang mati, suaranya semua sama. Karena roh ini mendampingi pada waktu semasa hidupnya. Yang mati itu roh setan menyamar. Jadi tidak ada saudara kembar. Saudara kembar itu kebanyakan orang yang belajar roh gosukmo, yang pertama kali dia lihat adalah dirinya sendiri. Nah, sedulurnya. Itu bukan saudara kembar kita. Itu roh setan yang menyamar, yang mendampingi. Perlu kita tahu bahwa pendeta pun diganggu setan. Menurut pendeta, ingat saudara, yang ganggu setan, kelasnya itu beda. Kalau setan yang ganggu jemaat, itu kelasnya kopral. Tapi setan yang ganggu pendeta, itu pangkatnya perwira. Makanya saudara perlu berdoa untuk pendeta. Karena godaannya lebih besar. Nah, oke. Lanjut lagi Pak. Pak mau bertanya, kalau seseorang jatuh bangun dalam dosa judi dan perzinahan, apakah itu karena kutuk dan bagaimana cara lepas dari ikatan itu? Terima kasih. Memang itu ada kutuk, tapi harus ada kemauan dari diri kita. Sekalipun kita doain, Pak Petrus saya doa sampai ludah habis. Tapi orang tersebut tidak bertobat, tidak ada gunanya. Karena untuk bertobat dan untuk pelepasan, itu tergantung yang bersangkutan. Mau lepas atau tidak. Gini ya, saya banyak belajar, kalau untuk pertobatan itu pribadi. Tapi untuk pengusiran setan, bisa dengan iman kita. Contohnya gini, ini pengalaman. Orang kerasukan bukan Kristen. Kan tidak ada roh Kristen, kan tidak ada. Waktu kerasukan bukan Kristen, apa kita diam aja? Enggak, saya doain. Dalam nama Yesus setan keluar. Setannya keluar.
iman kita. Betul? Betul? Tetapi untuk pertobatan tidak bisa. Itu harus kemauan orang tersebut. Roh Kudus menjamah, oke menjamah. Tetapi manusia punya kehendak bebas. Mau bertobat atau tidak. Siapa yang setuju angkat tangan? Nah kalau ini bertobat. Apakah belum menikah di usia 40 itu merupakan kutuk? Ini pertanyaan para jomblo. Belum tentu. Bisa juga karena terlalu banyak milih. Saya kasih tahu. Dalam hidup ini, kalau mau menikah, harus ada cincai-cincai sedikit. Toleransi dikit-dikit. Betul? Tidak ada yang sempurna. Betul? Gini ya. Makanya orang kalau terlalu banyak milih itu ya repot. Harus gini, ini putus. Kenapa? Jadi putus asa. Ingat, kalau mau milih seseorang, tak beritahu caranya. Pertama, itu seiman. Kedua, bisa diajak bicara. Kan kita menikah bukan sama patung, betul? Betul? Dalam pernikahan itu sederhana saja, enggak rumit-rumit kok. Pertama seiman, kedua bisa diajak bicara. Betul? Betul? Ketiga, bertanggung jawab. Kita nanti kalau sudah nikah tidak hanya modal cinta, betul enggak? Aku cinta padamu ya, cinta setiap hari. Orang dikai pakan ya mati, betul. Memang hanya modal cinta, betul enggak? Yang setuju angkat tangan. Betul. Jadi pertama seiman, kedua apa? Bisa diajak omong. Bisa diajak ngomong. Karena kita nikah bukan sama patung kan gitu. Wah patung ini cantik ya gini, kan enggak gitu. Yang ketiga apa saudara? Bertanggung jawab. Kalau cari laki-laki, tidak harus anak orang kaya, tapi orang yang bertanggung jawab dan mau kerja. Demikian kalau perempuan mau bertanggung jawab untuk keluarga, betul? Betul? Simpel aja kan? Nah, yang keempat, mau suka dan duka, itu aja. Kalau menurut saya, modal untuk nikah itu 4 ini aja. Tapi jalan ini ya bertahun-tahun, betul? Betul? Makanya sebelum menikah, buka mata lebar-lebar. Masih banyak pilihan. Setelah menikah, tutup mata rapat-rapat, terima kenyataan. Waktu belum menikah, kentut ditahan. Setelah menikah malah ditekan buat. Yang ketawa pelaku. Oke lanjut. Lanjut. Betul enggak Pak Petrus? Betul enggak? Iya. Orang menikah tuh udah percaya sama saya lah. You counseling di mana-mana tuh intinya 4 ini ya. 4 ini. Penting bisa diajak ngomong. Bisa saling mengerti, itu aja. Karena saya menikah sudah hampir 16 tahun. Ya intinya itu tak. Bisa diajak ngomong. Ya. Coba punya istri cantik, wah, tapi enggak bisa diajak ngomong. Maunya ngomong sendiri, dijamin tuh laki stroke. Ngerasakan gua nih nikah sama apa gitu. Udahlah. Penting bertanggung jawab. Karena kita nanti menikah tidak hanya modal cinta, tetapi tanggung jawab. Ini ada kata-kata seperti ini saya renungkan. Untuk menjadi ayah itu mudah. Itu bicara menikah dan kawin punya anak. Betul?
Tetapi untuk menjadi seorang bapa itu yang susah. Karena bicara tanggung jawab dan keseluruhannya. Betul? Makanya Alkitab itu berkata apa? Bapa di surga. Kata apa artinya? Dia yang bertanggung jawab dari awal sampai akhir dunia ini dan hidup kita. Amin. Oke. Lanjut lagi. Pak, bagaimana membedakan kita diserang oleh kuasa gelap dengan tanah kutuk, terutama di tempat usaha? Oke. Karena sudah berapa kali coba untuk usaha tapi tidak bisa, dan bagaimana cara doa untuk menolak mantra dan roh maut itu? Terima kasih. Gini ya, kalau tempat itu dikirimin kuasa gelap, nih ya, ini pengalaman hidup. Kalau tempat itu dikirimin kuasa gelap, tanah kuburan, itu pasti ada bau busuk menyengat waktu malam Jumat. Jam 6 sore, kira-kira jam itu, sama jam 12 malam. Baunya menyengat, bereng lewat. Dan sering ada penampakan bayangan hitam berdiri di pintu utama. Di pintu apa? Utama. Kalau pabrik itu pintu keluar masuk, pintu utama. Berdiri situ. Dan banyak yang lihat. Dan yang ketiga, ada seperti pasir menyebar di sekitar jendela. Itu tergantung kekuatan jenis ilmunya. Tapi kebanyakan itu adalah bau busuk menyengat. Tapi bau busuk menyengat ini bereng lewat. Bukan bau busuk menetap. Kalau bau busuk menetap itu bau got. Lanjut. 24. Ini tinggal berapa? Masih 2 lagi, Pak. Oke, lanjut. Ya. Punya gudang yang konon merupakan bekas kuburan. Solusinya bagaimana? Karena sampai hari ini masih dipakai aktif untuk pekerjaan. Gini ya, yang disebut kuburan yang ada kutukan itu adalah kuburan tempat pertama orang yang mati dibunuh. Atau orang bunuh diri. Bukan kuburan biasa. Ngerti maksud saya? Nah, tetapi kalau memang itu kuburan orang mati dibunuh dan ada kutukannya, doakan seperti yang saya ajarkan tadi. Darah Yesus, sucikan tempat ini, tempat terkutuk ini diubah jadi berkat. Segala roh setan, roh jahat, roh gelap keluar dalam nama Yesus. Sucikan dengan darah Yesus. Dan dikasih olesi minyak urapan setiap pintu. Pak, apakah ngolesi minyak urapan itu setiap hari? Kalau setiap hari yang senang adalah pabrik minyak. Cukup sekali tapi dengan iman. Semua itu harus dilakukan dari iman kembali ke iman. Pertanyaan terakhir, Pak, sebelum kita tutup. Pak mau tanya bagaimana pendapat Bapak tentang metode penyembuhan yang sekarang sedang lagi marak diperbincangkan, seperti quantum touch, penyembuhan dengan bernyanyi, dan sebagainya. Terima kasih. Kalau itu kan berhubungan dengan sugesti. Dan repotnya, segala sesuatu yang berhubungan sugesti selalu berhubungan dengan mistik. Kuasa gelap. Jadi lebih baik dalam hidup ini ya, wis aja neko-neko. Percaya firman Tuhan, puji menyembah Tuhan, Tuhan bertata di atas pujian, dan Tuhan lawat hidup kita sehat. Itu aja udah. Nggak usah metode macam-macam. Karena intinya itu nanti kalau hal yang berhubungan dengan sugesti, itu arahnya itu nanti mistik. Contohnya, batu ini ada medan magnetnya. Nah, intinya sebenarnya itu hanya marketing aja. Tapi nanti bisa kebawa ke sugesti, itu celah untuk roh masuk. Jelas? Jadi lebih baik enggak usah. Saya kasih tahu pada saudara. Tentang penglihatan saya 25 tahun ke depan, kan ada virus paling ganas. Itu nanti
untuk menghadapinya harus dengan daya tahan tubuh. Dan salah satu nanti adalah daun seledri. Jadi saudara yang tidak suka daun seledri, sekarang belajar suka. Karena apa? Untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Itu nanti yang akan menghadapi virus masa depan. Daun seledri, jambu, jus jambu itu saudara, jambu merah itu saudara, bukan jambu air loh, bukan. Jambu yang biji. Ketiga alpukat. Setelah itu apa saudara? Pisang. Saya dulu dari kecil sama kakek saya harus setiap hari makan pisang. Latihan terus, makan pisang terus. Saya protes sama kakek saya. Kenapa saya makan pisang terus? Kamu harus makan pisang. Perhatikan monyet, tidak ada yang stroke. Monyet gantung-gantung, tapi tidak ada yang stroke. Jadi kamu makanlah pisang, supaya tidak stroke, katanya gitu. Nah, jadi kakek saya meninggal tidak sakit. Dia meninggal meditasi, meninggal. Gaya hidupnya saya belajar. Ini bukan masalah okultisme, tapi gaya hidup. Dia setiap hari makannya itu singkong. Singkong sama ketela ungu itu loh. Umbi ungu. Tahu ya? Itu. Kedua, dia setiap hari makannya pisang. Setiap hari makannya apa? Pisang. Dan yang ketiga, telur. Dan dia anti goreng-gorengan. Semuanya itu kebanyakan direbus. Dan dia ngajarkan saya setiap hari harus bergerak. Dia ngomong gini sama saya belajar satu hal. Manusia diciptakan itu bergerak. Buktinya kalau kita tidur, jantung kita bergerak. Betul enggak? Kalau enggak bergerak, mati. Betul? Artinya, kita harus bergerak. Makanya jangan makan, tidur, jadi sancam. Jadi harus bergerak. Makanya saya ini setiap hari kalau di rumah itu sama anak latihan, setelah itu saya ke kebun, jalan kaki. Karena manusia diciptakan untuk bergerak. Kakek saya masih ingat umur 100 tahun sebelum meninggal, masih bisa salto 3 meter. Dan matanya tidak pakai kacamata. Karena cara makannya itu pisang, singkong, ketela ungu. Nah, setelah itu dia suka sekali sayur-sayuran, buah-buahan. Dia paling suka itu pepaya dan daun pepaya. Dan sehat. Meninggal umur 100. Tidak sakit. Nah, dan waktu itu dia ngomong sama saya, terutama hatimu. Kalau hatimu senang terus, itu umur panjang. Tapi kalau hatimu itu nelongso, sakit hati terus, dijamin cepat mati. Jadi umur panjang dan tidak, tergantung hatimu. Dan yang kedua, dia ngomong sama saya, kamu makan apa saja, nikmati itu. Karena keluarnya sama. Itu pelajaran yang saya ingat. Makanya saya di desa, dimanapun tempat pelayanan, di kota, di pedalaman, saya nikmati itu. Karena apa? Di situ dia ngomong, enak dan tidaknya kamu makan, tergantung hati kamu. Siapa yang setuju angkat tangan? Dan ingat, belajar satu hal, kenal Tuhan dan mengenal Tuhan.
Kedua, keluarga apa saudara? Keluarga baik. Anak, istri, suami baik. Ketiga, bisa menikmati makan dan tidur. Tidur itu bisa nyenyak, mahal loh saudara. Yang percaya angkat tangan. Ingat, lidah bisa menikmati, itu anugerah. Itu berkat tersendiri. Itu menurut saya berkat nomor 2. Berkat nomor 2, berkat nomor 1 adalah kita mengenal Tuhan secara pribadi. Berkat nomor 2 adalah apa saudara? Bisa menikmati apa yang Tuhan berikan. Mari kita berdoa. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja, kuasa Elohim bekerja. Bebaskan kami dari yang jahat, bebaskan dari kutuk. Kuasa Yesus bekerja, lawat Tuhan secara pribadi. Nama Yesus dimuliakan, Yeshua HaMasyiah ditinggikan, dan namamu dimuliakan Tuhan. Demi nama Yesus, amin. Sebelum saya serahkan, tak ngomong satu hal boleh Pak Petrus? Ada susulan Pak yang streaming Pak. Tak bacakan ini dari Purwokerto. Oh ya. Ya. Ada dari Purwokerto yang lagi dengerin streaming. Dia tanya, sewaktu mama saya hamil saya, beliau bermimpi dirinya disetubui oleh ular raksasa. Kawin roh. Badan ular, kepala manusia pria. Lalu mama saya datang ke dukun dan menceritakan mimpi itu pada dukun. Dukunnya bilang melihat punggung mama saya dan berkata, ini anak kamu nanti akan jadi anak yang ngangkat derajat orang tua. Apakah hal itu bisa menjadi dampak negatif untuk hidup saya? Dan secara tidak kebetulan juga kakek saya adalah seorang paranormal. Apakah ini ada kaitannya? Ini yang disebut namanya kawin roh. Apa saudara? Nah itu harus dipatahkan kutuknya. Ada suatu pelajaran yang saya terima dalam hidup saya. Pada waktu orang percaya Tuhan Yesus, bertobat lahir baru loh ya. Segala kutuk dibatalkan. Tetapi yang jadi pertanyaan, sudahkah kita lahir baru? Apa saudara? Sudahkah kita apa? Nah, itu. Oke, sudah? Ini Satu lagi Pak, boleh pertanyaan. Ini pengalaman pribadi saya Pak. Jadi mumpung saya jadi host, saya tak nunut satu pertanyaan. Dulu pengalaman saya kan, saya orang Solo Pak. Orang tua, nenek moyang nenek itu orang Kejawen. Bahkan dari kecil itu saya dididik, disekolahkan di salah satu Pak D saya itu guru di Abdi Dalem Mangkunegaran Solo. Waktu dari SMP pun saya sudah diajari namanya, Bapak pernah sebut lembu sekilan, terus ya, kanuragan saya di pedang aja enggak. Saya pernah juga makan silet. Di luar nalar. Jadi di luar nalar dari kecil saya sudah dididik seperti itu. Kenapa makan silet? Kenapa enggak makan buka durian ya? Ya. Ya. Oke, lanjut. Terus setelah itu saya Kristen, tapi saya juga hanya sekedar Kristen. Setelah saya tahu lahir baru, saya bertobat, saya terima Tuhan, saya dibaptis, saya tahu bahwa segala sesuatunya itu salah. Terus saya datang ke suatu gereja Solo untuk saya minta dilepaskan. Waktu pelepasan sih juga dengan minyak urapan, dengan apapun. Saya enggak tahu saya manifestasi seperti apa, tapi yang cerita juga saya sampai lompat sampai ke atap, nyentuh plafon itu saya juga manifestasi seperti itu. Setelah itu, setelah saya sadar, saya ditunjukkan di area doa itu saya muntah bunga Pak. Oke. Bunga, jadi waktu itu saya juga pernah minum karena waktu di Mangkunegaran itu saya waktu belajar itu juga minum air kembang toh. Terus muntah, padahal sudah lama sekali belajarnya itu muntah masih berupa bunga juga. Terus keluar Gotri saya pada saat itu saya masih kecil sama guru saya enggak diizinkan makan gotrinya. Saya cuma lembu sekilannya saja. Terus keluar ular warna merah ditunjukkan ke saya juga katanya dari dagu saya sini. Tapi yang saya pertanyakan siletnya belum keluar Pak. Jadi gini ya,
suatu benda yang masuk berupa logam alam gaib, itu kembali ke alam gaib lagi. Berarti masuk ke alam roh, hilang. Tapi volume dan bendanya masih ada. Nanti saya janji sama Pak Petrus untuk membahas masalah ini. Namanya doa peperangan kalau ini. Santet itu juga ada hubungan dengan itu. Namanya, jadi gini ya, ahli-ahli fisika, termasuk Albert Einstein, mengatakan namanya kecepatan cahaya. Orang kalau kena santet, itu dipoto, benda-benda asing ada di perutnya. Masuknya melalui mana? Betul? Itu kecepatan cahaya. Kenapa kecepatan cahaya? Setan dulunya adalah malaikat. Diciptakan dari apa? Cahaya, kemuliaan Tuhan. Betul? Setan adalah sepertiga malaikat yang jatuh dalam dosa. Maka kalau kita mau jujur, setan itu adalah ahli fisika. Susuk masuk, jelas. Tanpa luka. Di rongsen, kelihatan susuknya. Kembang, udah berapa lama? SMP kelas 3, itu SMA kelas 3 saya. Keluarnya kembang, betul? Itu apa? Kecepatan waktu, cahaya. Jadi, dukun-dukun Indonesia tidak tahu teori, tapi sudah praktek. Nah, kalau yang jelas, you sudah lepas. Nah, yang penting tuh sekarang tuh gini, hidup ini ndak usah neko-neko. Pindah-pindah gereja itu kurang kerjaan. Podo wae. Ngerti saudara? Nah, yang penting keluarga baik-baik. Kenal Tuhan, keluarga baik-baik, nikmati hidup. Udah selesai. Dan kapanpun Tuhan panggil udah siap. Ini yang terakhir ya. Kenapa kalau saya doa nyebut Elohim? Ya sebut Elohim, sebut Allah, Yahweh, lengkap pokoknya. Supaya tidak ribut. Tak sebut kabeh. Jadi yang aliran Yahweh senang, aliran Allah senang, aliran Yesua Hamasyah senang. Karena kita ini memberitakan Injil untuk membikin damai, bukan ribut. Makanya tak sebut kabeh. Setuju Pak Petrus? Wah, kan ada yang nanya sama saya, apa Pak Daud aliran Yahweh? Saya aliran semua. Kenapa? Tak sebut semua. Elohim, Yahweh, Yesua Hamasyah, Yesus Kristus. Semua tak sebut. Kenapa? Kita datang untuk memberitakan damai, bukan bikin perpecahan dan ribut-ribut. Makanya doanya itu semua. Jadi jangan heran. Elohim, Yahweh, semua. Oke? Atau saya serahkan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, kita sudah selesai sesi hari ini. Tapi kalau Bapak Ibu yang dengarkan lewat streaming dan Bapak Ibu yang hadir malam hari ini diberkati, bisa ngikutin streaming kita di YouTube, Bapak Ibu bisa subscribe, bisa klik loncengnya, membunyikan notifikasi, dan tetap jadi berkat buat saudara yang lain. Terima kasih Tuhan.